Saya di sini akan menerangkan tentang hakikat qot'i dan zani. Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Dari segi turunnya berkualitas qot'i, yaitu pasti benar. Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qot'i dan ada kalanya juga bersifat zani. Zani yaitu bersifat relatif benar. Istilah qot'i dan zani masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut al-thubut, kebenaran sumber, dan al-dalalah, kandungan makna. Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Quran. Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslimin di seluruh penjuru dunia adalah sama, tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran jelas qot'i al-sabut hakikatnya merupakan salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah maklumin al-din bi al-darurah, sesuatu yang sudah sangat jelas aksomatik dalam ajaran agama. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, dari sisi al-dalalah, ayat Al-Quran ada yang qot'i dan ada pula yang zani. Yang menjadi persoalan adalah yang menyangkut kandungan makna redaksi ayat-ayat Al-Quran ini. Ayat yang bersifat qot'i adalah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal atau tidak bisa dipahami makna lain darinya. Dalil-dalil qot'i dapat dipahami begitu saja dan penolakan terhadapnya berarti bentuk dari kekufuran. Misalnya, masalah akidah seperti keyakinan terhadap surga dan juga neraka, serta yaumul hisab. Adapun ayat yang mengandung hukum zani adalah lafaz-lafaz yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Sedangkan menurut Syekh Abdul Wahab Nashqati, yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang aspek-aspek qot'i dan zani dalam Al-Quran. Qot'i pada dasarnya bermakna absolut atau tetap, sementara zani bermakna relatif atau nisbi. Kedua konsep ini memiliki perbedaan dalam penerapannya. Pada Al-Quran ada aspek-aspeknya, yaitu A. Kedatangannya kebenaran sumber atau al-wurud sudah pasti dikatakan qot'i. B. Sehingga dalam tataran zani hanya menyangkut aspek pemaknaan atas kandungan hukum saja. Namun pada hadis dua aspek tersebut masuk ke dalam pengkajian qot'i dan zani. Tafsir yang terbaik adalah Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis dan penjelasan-penjelasan yang ada dalam asbabun nuzul, sehingga membantu dalam memahami maksud dan pengertian ayat yang kurang jelas. Seperti itu. Cara mengetahui ayat-ayat qot'i dan doni. Suatu ayat dikatakan qot'i yaitu apabila lafaz ayat itu mengandung makna tunggal dan tidak dapat dipahami selain yang ditunjukkan lafaz tersebut. Karakteristik nas-nas yang digolongkan kepada qot'i adalah nas-nas yang dalam penunjukan lafaznya jelas, benar, tegas, dan diungkapkan dengan penyebutan jumlah angka, jenis, nama, dan sifat tertentu. Makna ad-dalalah atau kekuatan argumentasi, maknanya itu sendiri al-hujjiyah, bersifat pasti dan meyakinkan atas kebenarannya. Berikut adalah contoh-contoh ayat qot'i, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walakum nisfuma taroka azwajukum illam yakunna lahunna waladun. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ayat tersebut adalah qot'i, yaitu jelas dan pasti akan kebenarannya. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa adanya anak adalah setengah dari harta peninggalannya.
Contoh yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap mereka dari keduanya 100 kali dera. Ayat ini bersifat qot'i al-dalalah, maksudnya bahwa had zina itu 100 kali dera, tidak kurang dan tidak lebih. Saya akan menjelaskan tentang contoh ayat-ayat zani. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaknya menunggu atau tidak boleh menikah dengan menahan diri mereka 3 kali quru. Ayat tersebut tidak bersifat qot'i tetapi zani, karena kata quru pada ayat tersebut dapat berarti suci dan dapat juga berarti haid. Tidak dapat dipastikan yang mana yang dimaksud karena tidak terhimpun argumentasi yang cukup yang mendukung salah satu ulama. Yang kedua, terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, atau sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kata tangan dalam ayat ini mengandung beberapa kemungkinan. Yang dimaksudkan yaitu tangan kanan atau kiri. Di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Kekuatan hukum kata-kata yang seperti ini menurut para ulama usul fikih bersifat zani. Oleh sebab itu, para mujtahid boleh memilih pengertian yang terkuat menurut pandangannya serta didukung oleh dalil lain. Berikutnya tentang hikmah konsep qot'i dan zani dalam ayat-ayat Al-Quran. Menurut Syekh Abdul Wahab nas qot'i yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Sedangkan nas dalil zani yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk mentakwilkan dan menyimpang dari arti ini yang dimaksud olehnya adalah arti lain. Selain itu, beliau juga memberikan pengertian qot'i adalah nas yang menunjukkan makna yang pemahaman makna itu dari nas tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil, serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nas itu. Sedangkan nas yang zani adalah nas yang menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditawilkan atau dipalingkan dari makna ini dan makna lainnya dimaksudkan darinya. Sekian, terima kasih.